Pak, silakan duduk. Perkenalkan, dengan saya Dr. Aldo Kalendra, saya sebagai dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya melakukan anamnesa, di sini saya akan meminta persetujuan Bapak untuk mengenai beberapa pertanyaan. Mungkin ini sifatnya sensitif, tapi Bapak jangan khawatir, semua pertanyaan ini akan terjaga kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Dok. Oke. Sedia, Pak. Oke, yang pertama, dengan Bapak siapa? Bapak Arif. Dan Bapak Arif ya, umur Bapak berapa? 50, Dok. 50. Alamat Bapak di mana? Di Kemiling. Kemiling ya. Ya. Oke, pekerjaan Bapak apa, Pak? PNS, Dok. Saya. PNS. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah ya. Oke. Punya anak berapa, Pak? Anak saya 3, Dok. Anaknya 3. Oke. Kalau boleh tahu apa, Pak, yang dirasain, Pak? Ini, Dok, saya ini sekarang akhir-akhir ini susah kencing gitu, Dok. Oh, susah kencing ya. Ya. Tersendat-sendat nggak, Pak? Ya, tersendat-sendat, susah kencing dan tersendat-sendat. Kadang menetes aja, Dok. Padahal pengen kencing seperti itu. Oke. Terus kira-kira itu dari kapan, Pak? Itu Sampai sakit ini? sebenarnya udah gejalanya setahunan yang lalu lah, Dok. Oh, sudah setahun ya. Ya. Oh. Terus sakitnya itu dari angka 1 sampai 10 dikira-kira di angka berapa, Pak? Sekitar 7, Dok. 7 ya, berarti lumayan sakit ya, Pak? Ya, nyeri, Dok. Oh, nyeri ya. Oke. Selain itu, Bapak apa, Pak, yang dirasain, Pak? Kalau selain susah kencing gitu, apalagi? Merasa panas tidak waktu buang air kecil ya? Iya, seperti itu, tapi sedikit, Dok. Oh, oke. Sebelumnya Bapak pernah berobat nggak? Dulu udah pernah sih, Dok, berobat. Dulu sudah pernah berobat? Iya, Ya. tapi nggak ada perubahan. Di mana? Di dokter atau di Di dokter juga, Dok. Oh, Sudah dokter. pernah ke dokter juga saya. Oke. Sebelumnya Bapak pernah sakit seperti ini juga dulu? Apa Nggak baru pernah, Dok. baru kali ini ya? Baru setahunan inilah, Dok. Tahun ini ya. Oke. Selain itu Bapak ada penyakit lain nggak? Misalnya hipertensi atau diabetes? Nggak ada sih, Dok. Nggak ada ya. Ya. Di keluarga Bapak ini ada yang merasakan sakit seperti Bapak? Kalau di keluarga inti saya sepertinya nggak ada ya, Dok. Nggak ada ya. Ya, dari orang tua juga nggak ada sepertinya. Ada cuma Bapak aja ya berarti ya? Iya. Di lingkungan kerja Bapak, teman-teman Bapak juga ada yang pernah merasakan sakit yang seperti yang Bapak rasakan? Kalau itu kurang tahu Kurang sih, tahu Dok. ya? Iya. Oke, Bapak. Terus berarti di dalam keluarga tidak ada yang merasakan sakit seperti yang Bapak alamin ya? Ya, Hanya tidak ada. Bapak aja. Sepertinya. Bapak punya alergi obat? Tidak? Tidak ada Tidak sepertinya. ada ya? Bapak, maaf ya Pak, ngerokok tidak Pak? Iya, sedikit, Dok. Tapi tidak kuat. Dok. Oke. Kemudian oke ya, dengan Bapak Arif, umur 50, alamat di Kemiling, pekerjaan sebagai PNS, dan status sudah menikah. Yang Bapak rasakan yaitu kencing tersendat-sendat dan buang air kecilnya sedikit ya Pak? Iya. Dan tidak ada keluhan lain, hanya tersendat-sendat waktu saat kencing ya Pak? Iya. Dan Bapak tidak punya riwayat sakit seperti ini waktu dulu ya Pak? Iya, betul, Dok. Oke. Dan juga rasanya tadi yang saya tanyakan di angka 1 sampai 10, Bapak merasakan di angka 7, berarti lumayan sakit ya Pak? Iya, Dok. Oke. Dalam keluarga Bapak hanya Bapak sendiri, dan di lingkungan kerja Bapak juga kurang tahu ya Pak? Iya, Untuk betul. alergi obat Bapak tidak ada. Kalau alergi makanan Bapak ada? Nggak ada sih, Dok. Nggak ada ya? Iya. Oke. Apa ada yang mau ditanya lagi nggak Pak? Ada yang ada sakit lagi gitu? Ada mau disampaikan lagi tidak? Cukup seperti itu, Dok. Cukup ya, berarti hanya itu aja ya? Ya, itu Oke, menurut diagnosa saya, ini Bapak terkena BPH Pak, benign prostat hyperplasia. Jadi keadaan dimana prostat Bapak itu dia itu seperti meradang. Jadi bagian prostatnya itu dia meradang, itu dia membengkak sehingga menutup saluran uretra Bapak. Jadi saat Bapak kencing itu Bapak terasa sakit dan tersendat-sendat gitu. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut saya akan meminta Bapak untuk mengecek pemeriksaan penunjang ya Pak, yaitu bisa dengan CT scan ataupun MRI untuk hasil yang lebih jelas. Kemudian nanti Bapak bisa membawakan ke saya ya Pak untuk hasil diagnosanya yang sesungguhnya gitu ya Pak. Ini untuk pemeriksaan penunjang untuk menyatakan Bapak benar atau tidak terkena BPH gitu ya Pak.
Oke, mungkin itu saja. Apa ada lagi yang mau ditanya, Pak? Cukup dok. Cukup ya. Oke, terima kasih, Pak. Nanti akan saya buatkan surat pengantarnya dan Bapak bisa lakukan pengecekan ya, Pak. Oke, baik dok. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Aldo Endropriano, NPM 19310011. Di sini saya akan melakukan skill lab yang pertama yaitu pemeriksaan ginjal. Nah, oke, di sini saya sudah mendapatkan pasien. Nah, di sini saya meminta pasien untuk tidur dengan rileks. Nah, ya Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Aldo. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Oke, saya meminta Bapak untuk melepaskan baju ya Pak. Oke, Bapak rileks saja Pak. Oke dok. Kakinya ditekuk bisa Pak? Nah, oke. Gimana dok? Gini dok. Oh ya seperti ini. Oke, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan CFA pada bagian ginjal sebelah kanan. Maaf ya Pak, saya buka ya Pak. Oke. Pada pemeriksaan ginjal sebelah kanan, saya akan meletakkan tangan kiri saya di bagian kosta 12. Nah di sini saya akan melakukan pengecekan. Nah, saya akan melakukan pengecekan. Jika Bapak merasakan sakit, Bapak bilang ya Pak. Oke, yang pertama saya akan melakukan, Bapak saya minta untuk menghirup nafas. Ini menghirup nafas ya Pak. 1, 2, 3. Tarik nafas Pak. Ya. Aduh, sakit dok. Oh, rasa sakit ya Pak? Ya. Di ginjal sebelah kanan ya Pak. Oke. Ya. Setelah itu Bapak boleh duduk Pak. Oke, duduk. Ada pesanan saja tidak Bapak? Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ketok refleks pada bagian ginjal yang sebelah kanan. Bapak kalau misalnya ngerasa sakit belum ya Pak? Iya. Aduh dok, sakit dok. Sakit ya? Iya. Oke. Pada pemeriksaan ginjal sebelah kanan, pasien merasakan sakit saat melakukan ketok refleks. Di sini menandakan adanya kelainan pada ginjal yang sebelah kanan. Oke, sekarang pemeriksaan yang sebelah kiri. Oke. Bapak meminta saya untuk balik ya Pak. Nah, oke. Bapak tiduran saja Pak. Bapak. Tiduran di sana. Segini. Oke, nggak apa-apa. Gini, Dok. Gini aja tidak apa-apa. Oke, yang pertama yaitu saya akan mengetok refleks pada bagian ginjal sebelah kiri. Jika Bapak merasakan sakit, Bapak bilang ya Pak. Oke, di sini pada ginjal sebelah kiri pasien tidak merasakan sakit. Oke Pak. Tiduran lagi tapi terlentang ya Pak. Palanya ada sana. Palanya di sana. Termuter ya dok. Iya Pak. Ini agak. Oke, yang kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ginjal yang bagian depan. Di sini saya meminta pasien juga, kalau pasien merasakan sakit, pasien akan berteriak ya Pak. Nah, saya meminta Bapak untuk menarik nafas ya Pak. 1, 2, 3. Sakit tidak Pak? Dikit dok, dikit. Oh, sakit dikit ya. Oke. Jika pasien, nah di sini pasien sudah diperiksa, tapi perbandingan sebelah ginjal sebelah kiri dan kanan itu sangat berbeda. Pasien merasakan sakit di ginjal di sebelah kanannya. Sini menandakan adanya kelainan pada saat pemeriksaan ginjal sebelah kanannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan vesicurinaria yang bertujuan di mana mengecek keadaan adakah pembesaran atau tidak di bagian vesicurinaria atau di bagian perkemihan. Oke, di sini saya meminta pasien untuk membuka sedikit bajunya, maaf ya Pak. Oke, sini saya akan pertama saya akan inspeksi, yaitu melihat keadaan di mana vesika urinaria pada pasien itu terlihat menonjol atau tidak. Jika terlihat menonjol berarti di sini ada kelainan pada bagian vesika urinaria. Tapi di sini pasien juga terlihat agak menonjol dan saya akan melakukan yaitu palpasi, yaitu perabaan. Nah, oke. Maaf ya Pak, di sini saya akan memencet. Apakah Bapak merasakan sakit Pak? Aduh, sakit dok. Sakit ya. Ya. Oke, di sini pada bagian suprapubik pada pasien juga atau di bagian vesika urinaria pasien merasakan sakit. Di sini berarti ada menandakan kelainan pada vesika urinaria pada pasien. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan skill lab yang pertama, yaitu tentang pemeriksaan genitalia eksterna pada penis. Oke, di sini karena di sini tidak ada propandusnya, saya menggunakan boneka dan wortel. Di sini
Oke, di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi, yaitu penglihatan pada probandus. Di sini adakah penyakit tipespedia, epispedia, stenosis pada meatus uretra externa, phimosis, parafimosis, fistel uretrocutan atau uleus atau tumor pada penisnya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan palpasi, yaitu pengerabaan. Di sini adakah yang ditemukan pada spongiofibrosis atau penyakit Peyronie ataupun batu pada uretranya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan skrotum dan isinya. Skrotum yaitu kantung pada bagian testisnya. Nah, karena di sini juga keterbatasan alat maupun probandus, di sini saya hanya memberikan poin-poin yang apa saja yang harus dicek, yaitu yang pertama adalah melihat kulit skrotumnya dengan cara inspeksi. Kemudian adakah pembesaran pada bagian testis, ukuran bagian kanan maupun bagian kirinya. Kemudian konsisten atau tidak testis pada pasien tersebut, baik ke sebelah kanan maupun kirinya. Kemudian adakah benjolan atau nodul pada setiap sisi testisnya. Kemudian adakah nyeri tekan? Jika terdapat nyeri tekan, berarti di sini ada gangguan pada testis pada pasien. Kemudian yaitu pemeriksaan dan transluminasi untuk membedakan massa padat ataupun kristorus. Nah, di sini untuk membedakan massa padat ataupun kristorus, di sini pada pasien juga dapat dilihat secara inspeksi. Jika misalnya dan inspeksi dan palpasi. Jika terjadi ada massa padat, berarti di sini juga terdapat kelainan pada skrotum pada pasien. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan colok dubur. Nah, di sini pasien diminta untuk menghadap sebelah sana dan pemeriksaan colok dubur yaitu harus menggunakan handscone. Nah, tetapi di sini juga karena saya menggunakan probandus boneka, yaitu dengan cara inspeksi dan palpasi untuk bagian tonus sfinkternya, sfinkter ani dan refleks bulbocavernosus. Nah, di sini juga yaitu yang kedua adalah memeriksa bagian mukosa pada rektumnya, pada bagian rektum, kemudian melihat pada bagian prostatnya, dicolok dan merasakan bagian prostatnya. Di sini konsisten atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Jika terjadi benjolan, berarti pasien mengalami BPH atau benign prostate hyperplasia. Kemudian adakah permukaan licin ataupun berbenjol, terus adanya nyeri tekan atau tidak. Kemudian ada batas atas prostat pada pasien. Bisa juga dari belakang ataupun pasien diharapkan untuk tiduran dan kemudian mengangkat kakinya dan kemudian baru diperiksa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada skill lab pertama ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah dan saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian saya di sini saya akan melakukan skill lab yang pertama dengan yang judul daftar tilik keterampilan pemeriksaan fisik. Nah, di daftar tilik keterampilan fisik ini saya menggunakan probandus boneka. Langkah pertama di sini saya akan memberikan salam, sapa dan senyum. Kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa akan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian saya akan melakukan inform consent kepada pasien. Kemudian saya akan pertama melihat pemeriksaan keadaan umum pada pasien, melihat apakah pasien ini tampak sakit atau tidak, atau sakit ringan, sedang maupun berat. Kemudian melihat keadaan pasien, apakah pasien ini kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, delirium maupun koma. Nah, kemudian saya akan mengecek nadinya. Nah, di nadi ini juga kita akan mempalpasi irama
kualitas nadi cukup, pulsus celer, isi nadi lemah, atau pulsus paradoxus, ekualitas nadi. Kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah itu pemeriksaan pernapasan, yaitu dengan torako-abdominal, melihat tipe pernapasan pada pasien, atau adakah Cheyne-Stokes, Kussmaul, pernapasan Bitot, takipnu, bradipnu, diapnu maupun ortopnu. Kemudian kita melihat suhu tubuh, apakah pasien ke dalam keadaan normal, apa pasien merasakan demam ataupun hipotermi. Nah, kemudian pemeriksaan pada bagian mulut. Di sini dilihat adakah ulcerasi pada bagian mulut, hipotrofi gusi, atrofi papil lidah, bintik-bintik di sirkum moral atau sindrom Oster-Weber-Rendu. Kemudian pengecek bagian telinganya, melihat daun telinga pada pasien bentuknya normal atau tidak pada kedua sisi. Kemudian melihat liang telinganya, ada atau tidakkah serumen pada bagian telinga. Kemudian melihat membran timpaninya, membran putih mengkilat maupun refleks cahaya. Kemudian melihat bagian hidung, hidung pasien pernapasan cuping hidung atau tidak. Kemudian melihat bagian lehernya, pemeriksaan kelenjar getah bening atau KGB, terdapat limfodenopati ataupun tidak. Kemudian bagian toraks, bagian dada, yang pertama saya akan menginspeksi, yaitu melihat bentuk dan besar dinding dada, simetris ataupun tidak. Kemudian gerakan pada dada pada pernapasan, apakah ada deformitas, penonjolan, pembengkakan, serta kelainan lokal yang lain. Kemudian palpasi, yaitu perabaan simetris atau asimetris bagian toraks, setiap penonjolan yang abnormal, bagian-bagian yang nyeri, pembesaran kelenjar limfo pada aksila, bagian ketiak, fossa supraclavicularis dan fossa infraclavicularis. Kemudian melihat frimitus suaranya. Kemudian perkusi. Perkusi itu ya dulu mengetuk bagian toraks, adakah suara perkusi normal ataupun sonor. Kemudian bagian auskultasi itu dengan menggunakan stetoskop, yaitu mendengar suara nafas vesikular atau bronkial. Kemudian di bagian abdomen, di bagian perut, yang pertama adalah saya akan melakukan inspeksi, yaitu penglihatan. Di sini saya akan melihat simetris atau tidak pada bagian massa abdomen. Kemudian auskultasi, yaitu mendengar dengan stetoskop, adakah bising usus normal 3 kali per menit. Kemudian bagian palpasi, yaitu meraba pada bagian abdomen, adakah hepatomegali, splenomegali ataupun massa abdomen. Kemudian yang terakhir adalah perkusi, yaitu mengetuk bagian abdomen, adakah suara timpaninya. Kemudian di bagian ekstremitas, yaitu bagian koilonychia atau bagian kuku seperti berbentuk sendok. Kemudian telapak tangan pucat ataupun kekuning seperti jerami maupun jari yang tabuh. Kemudian di bagian kulit, adakah pasien merasa terlihat seperti pucat, memar atau petiki, kemudian cyanosis atau kebiruan, terus ikterus. Kemudian terakhir adalah pemeriksaan rectal touch, yaitu dengan pemeriksaan bagian rektal, adakah darah samar pada feses. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.